Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia Az-Zahra. Pada video kali ini, saya dan rekan saya yaitu Muhammad Maulana Aldi akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Stop it. Get some help. Biografi Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, Irak sekitar tahun 801 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Mengapa dikatakan demikian? Karena beliaulah orang pertama yang mengintegrasikan antara filsafat Yunani dan agama Islam. Beliau menguasai beberapa bidang, yaitu pertama filsafat, kedua matematika, ketiga kedokteran, keempat astronomi, dan kelima musik. Beliau wafat sekitar tahun 873 Masehi di Baghdad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gagasan utama filsafat Al-Kindi. Pertama, menyatukan filsafat dan agama. Yang sudah saya katakan tadi bahwa Al-Kindi ini adalah orang yang pertama kali menyatukan atau mengintegrasikan filsafat dan agama. Karena menurut beliau, filsafat adalah ilmu tentang kebenaran, dan agama Islam pun mengajarkan tentang kebenaran gitu. Jadi menurut beliau, apa salahnya bahwa kita sebagai muslim itu menerima kebenaran dari manapun, meskipun itu dari luar Islam atau contohnya dari filsafat Yunani. Lalu yang kedua, kebenaran wahyu dan akal berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Ketiga, akal berfungsi untuk memahami wahyu, bukan menentangnya. Keempat, filsafat menjadi jalan menuju kebenaran dan pengetahuan tentang Tuhan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu yang membahas tentang kebenaran yang bisa dikatakan sejauh jangkauan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat ketuhanan. Tuhan adalah sebab pertama atau al-ilah al-ula. Jadi menurut Al-Kindi, Tuhan itu adalah sebab pertama atau al-ilah al-ula. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Al-Kindi ini meyakini tentang sebab akibat seperti Aristoteles. Nah, contoh alam semesta dan makhluk-makhluk dan seisinya ini adalah sebab-sebab yang disebabkan oleh sebab pertama, yang dimana sebab pertama ini atau al-ilah al-ula ini adalah Tuhan yang Maha Esa atau Allah gitu. Selanjutnya, Tuhan bersifat esa, abadi, tidak berawal dan tidak berubah. Lalu semua makhluk bergantung kepada Tuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat jiwa. Jiwa bersifat spiritual dan kekal. Mengapa dikatakan bersifat spiritual dan kekal? Karena jiwa ini substansinya adalah dari Allah gitu. Jadi Al-Kindi mengatakan bahwa jiwa kita ini sebenarnya sedang terpenjara oleh di badan kita gitu, terpenjara oleh tubuh kita, terpenjara oleh nafsu kita gitu. Karena pada dasarnya sifat jiwa ini adalah bersifat spiritual. Mengapa dikatakan kekal? Ya seperti yang tadi saya katakan, karena jiwa substansinya dari Allah. Jiwa manusia berasal dari Tuhan, dari dunia ruhani. Lalu jiwa akan kembali kepada Tuhan setelah kematian. Jiwa yang bersih mencapai kebahagiaan sejati, sedangkan yang kotor terpisah dari Tuhan. Stop it. Get some help. Baik, terima kasih kepada rekan saya Halimatus Sadia Az-Zahra yang telah memaparkan materi sebelumnya. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Maulana Aldi sebagai calon Kaprodi. Baik, teori pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah akal. Nah, 4 tingkatan akal menurut Al-Kindi adalah yang pertama adalah akal potensial, yaitu kemampuan berpikir dasar. Akal adalah sumber utama pengetahuan, tapi akal juga bertahap gitu.
Sebagaimana tadi disebutkan, yang pertama ada akal potensial, akal yang masih berupa kemampuan. Semua manusia lahir dengan akal ini, tetapi belum berisi pengetahuan. Sebagai contoh, seorang anak bisa berpikir tetapi belum paham matematika, agama, ataupun logika. Harus diajarkan, harus diisi dengan pengetahuan tersebut. Yang kedua ada akal aktual, yaitu akal yang sedang berpikir, akal yang sedang digunakan untuk berpikir saat manusia menganalisis sesuatu, saat merenungi sesuatu, atau memahami sesuatu. Sebagai contoh, kamu sedang membaca materi Al-Kindi lalu mencoba memahaminya. Itu adalah akal aktual, akal yang sedang berpikir, akal yang sedang digunakan. Kemudian yang ketiga ada akal perolehan, hasil dari pengalaman dan pembelajaran. Akal yang sudah menyimpan hasil pengetahuan dari belajar dan pengalaman. Seperti contoh, setelah belajar filsafat, kamu paham konsep akal, pengetahuan itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Kemudian yang terakhir ada akal aktif, yaitu sumber pengetahuan ilahi yang menerangi akal manusia. Fungsinya, seperti yang tadi dikatakan, menerangi dan menyempurnakan akal manusia agar bisa memahami kebenaran yang lebih tinggi. Intinya, akal manusia itu butuh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya dengan logika, karena ketika manusia berpikir hanya melalui logika, maka bisa jadi manusia tersebut tersesat akan logikanya sendiri. Maka daripada itu, umat muslim wajib menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dan acuan hidup. Baik, selanjutnya ada etika dan tujuan hidup. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan sejati, yaitu as-sa'adah. Menurut Al-Kindi, kebahagiaan dicapai melalui diantaranya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu membuat manusia mengenal kebenaran, tidak mudah dikendalikan oleh hawa nafsu, lebih dekat kepada Tuhan. Orang bodoh mudah gelisah, orang berilmu lebih tenang karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang-orang bodoh. Kemudian ada pengendali hawa nafsu. Hawa nafsu berlebihan membuat manusia serakah, marah, tidak bahagia. Al-Kindi menekankan bahwasanya keseimbangan bukan mematikan nafsu tetapi mengendalikannya. Kemudian ada penyucian jiwa dan akhlak mulia. Jiwa yang bersih menghasilkan perilaku yang baik, hati tenang, hidup terarah. Akhlak yang baik juga menghasilkan dari akal yang sehat dan jiwa yang bersih. Kemudian yang terakhir ada kedekatan dengan Tuhan. Semakin manusia dekat dengan Tuhan, semakin tenang jiwanya, semakin tinggi kebahagiaannya. Kebahagiaan sejati itu spiritual, bukan hanya materi. Itu menurut dari pandangan Al-Kindi. Selanjutnya pengaruh dan warisan. Al-Kindi membuka jalur bagi filsafat Islam, diantaranya ada Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Al-Kindi juga adalah filsuf muslim pertama yang serius mengembangkan filsafat, karena itu ia dijuluki filosof Arab. Kemudian juga beliau menggabungkan filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam. Ia tidak menolak filsafat Yunani, tetapi disaring, disesuaikan, diharmoniskan dengan Islam. Akal dan wahyu tidak bertentangan, karena pada dasarnya akal itu digunakan untuk memahami wahyu, untuk mencari kebenaran yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Kindi mengkolaborasikan filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam tanpa mengurangi nilai dari Islam tersebut. Kemudian mendorong lahirnya perubahan intelektual Islam di masa Abbasiyah diantaranya. Kemudian juga mempengaruhi filsuf setelahnya. Pemikirannya membuka jalan bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid. Tanpa Al-Kindi, filsafat Islam tidak akan berkembang secepat itu. Kemudian tadi juga disebutkan mendorong peradaban intelektual Islam di masa Abbasiyah. Ilmu pada saat itu berkembang pesat, penerjemah besar-besaran, diskusi ilmiah maju. Al-Kindi ikut membentuk zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam disebut Golden Age of Islam. Kemudian karya-karya dari Al-Kindi itu meliputi yang pertama Falsafah Al-Ula, yaitu filsafat pertama. Salah satu karyanya yang paling terkenal membahas konsep-konsep filsafat, filosofis dasar dan metafisika, terutama tentang Tuhan sebagai penyebab utama, dan menegaskan bahwa filsafat tidak menafikan Tuhan. Kemudian ada Fi al-Aql, tentang akal atau intelek, membahas fungsi dan kekuatan akal dalam proses pengetahuan. Akal adalah anugerah terbesar manusia yang diberikan oleh Tuhan. Yang membedakan antara manusia dan hewan terletak pada akalnya.
karena sesungguhnya manusia itu disebut sebagai hayawanun natik, hewan yang mempunyai akal. Kemudian selanjutnya fi isti'mal al-aql fi al-idin, tentang penggunaan akal dalam agama. Akal boleh dan perlu digunakan dalam memahami agama. Kemudian yang terakhir ada kitab Al-Hasi ala Ta'allum al-Filsafat, risalah yang mendorong untuk mempelajari filsafat itu sendiri, yang berisi tentang dorongan untuk mempelajari filsafat, membela filsafat dari tuduhan sesat. Baik, kesimpulan dari itu semua adalah Al-Kindi memandang akal dan wahyu sebagai dua jalan menuju kebenaran. Kemudian filsafat berfungsi membantu manusia mengenal Tuhan dan membersihkan jiwa. Kemudian yang terakhir, pemikirannya menjadi dasar integrasi antara ilmu, iman, dan akhlak. Akal adalah jalan ilmu, ilmu membawa akhlak, akhlak membawa kebahagiaan, kebahagiaan sejati ada dalam kedekatan dengan Tuhan itu sendiri. Baik, bagi kalian yang tertarik untuk belajar filsafat, mari bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Agama Islam agar ilmu kamu semakin menyala. Universitas Islam Nusantara atau UNINUS merupakan perguruan tinggi Islam yang berkomitmen mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, dan kebangsaan dalam proses pendidikan. UNINUS hadir untuk mencetak generasi intelektual muslim yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh dalam akhlak dan siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Salah satu program studi unggulan di UNINUS adalah program studi pendidikan agama Islam. Prodi ini dirancang untuk mencetak pendidik dan intelektual muslim yang profesional, moderat, dan berkarakter. Kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam mengintegrasikan keilmuan Islam dengan pendekatan pendidikan modern, didukung oleh dosen yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Keunggulan dari prodi ini adalah terletak pada penguatan nilai akhlak, adab, dan spiritualitas, sehingga lulusan tidak hanya menguasai teori tetapi juga mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Lulusan-lulusan dari prodi ini juga dipersiapkan untuk berkiprah sebagai guru pendidikan agama Islam, pendidik, dai, peneliti, serta tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembangun umat dan bangsa. Tertarik untuk menjadi bagian PAI? Bergabunglah bersama kami di Prodi Pendidikan Agama Islam dan menjadi bagian dari Universitas Islam Nusantara. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan perilaku yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya dari kami berdua. Saya Muhammad Maulana Aldi, dan mewakili rekan saya Halimatus Sa'adiyah Az-Zahra, kami pamit undur diri. Unzur maqala wa la tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.